Yang mana hal itu yang barusan kita ulas, kita nggak tahu, barangkali takutnya yang mana yang barusan kita ulas takutnya menjadi salah satu sebab merosotnya omset kinerja kita, begitu kan bro. Jadi betapa pentingnya kita bisa menghargai kerja keras seseorang, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan channel kami Bang Udin. Aktivitas kali ini yang akan kita lakukan yaitu pembukaan mas bro, pembukaan kurung bawang merah ya, jarit. Kita akan sedikit mengulas bagaimana kita membuka jarit. Dan saat ini bawangnya itu bawang merah masih yang sudah berumur 59 hari ya. Jadi mendekati 2 bulan, mendekati 60 hari begitu. Biasanya kurung ini kita buka, mayoritas petani itu melakukannya 3-1 atau 2-1. Jadi 2 hari sebelum pencabutan atau 3 hari sebelum pencabutan begitu. Dan ini kita lakukan 1 hari sebelum pencabutan. Nggak apa-apa sih, ya tergantung petaninya juga sih. Namun sebelum itu tidak lupa kami ucapkan kepada teman-teman subscriber setia Bang Udin, tetap semangat, tetap beraktivitas di Jumat berkah ini. Oke, let's go. Ini perjalanan yang cukup ekstrim mas bro. Ini kalau hujan agak susah ya lewat di sini karena jalannya itu becek mas bro. Apalagi kalau bawa jarit, kalau bawa apa itu pupuk. Di sini mas bro, petani Probolinggo, wah itu mayoritas ya untuk yang tanam bawang merah ini mayoritas dikurung itu mas bro. Ini kelihatan jarit semua. Milik saya pun kita kurung. Kita sudah hampir sampai mas bro. Ini jalannya agak susah. Jalan ekstrim. Kita sudah sampai ya. Wah, ini sudah setengah mas bro, itu ya, yang bagian atas sudah dibuka di sana mas bro. Nah, itu seperti itu mas bro. Langsung kita lanjut yang bagian bawah. Wah, tetap semangat mas bro. Amet ya pak. Oke mas bro, di season kali ini kita akan memperkenalkan di mana sih letak titik sukses versi petani Probolinggo ya, begitu. Tetap semangat.
Aku kemarin banyu lek. Oke, terima kasih yang tetap semangat ya tentunya. Terima kasih sudah menyimak. Yang mana hal itu yang barusan kita ulas, kita nggak tahu, barangkali takutnya yang mana yang barusan kita ulas takutnya menjadi salah satu sebab merosotnya omset kinerja kita, begitu kan bro. Jadi betapa pentingnya kita bisa menghargai kerja keras seseorang, gitu. Ini kita dalam perjalanan pulang bro. Oke, mungkin lebih enak kita sambil duduk santai dulu ya. Kita cari tempat paling aman, karena kita cari tempat yang agak aman ya, karena mungkin ini sedikit pesan dari petani kecil, petani dari kampung kecil di Kota Probolinggo. Ya, menurut saya ini juga penting gitu. Halo, ini kita buat videonya di pinggir jalan Mas. Jadi mungkin agak berisik dengan suara motor ya, wang-wang begitu. Jadi kita kembali pada topik ya, pembahasan kita. Jadi sudut pandang cara petani kampung kecil di Kota Probolinggo, sudut pandang titik kesuksesan itu dari mana begitu. Tidak luput ini semua dari pembelajaran dari petani senior, begitu Mas. Kita rekod dulu. Sambil santai dengan warung dan kopinya. Oh, terima kasih banyak teman-teman subscriber sebelumnya. Kita kembali. Jadi begini, kalau ada di antara kita yang masih berpikiran suatu keajaiban itu ada, itu hak Mas Bro. Sebenarnya keajaiban itu sudah tidak ada, apalagi di era modernitas ini. Itu mitos ya Mas Bro. Kalaupun ada, kemungkinan besar itu di kisah para wali, begitu. Mungkin di kisah para wali, dan apalagi di kisah para nabi dulu, pastilah ada banyak keajaiban, begitu Mas Bro. Kalau di era modernitas ini, mungkin kalau itu ada, mungkin di negeri dongeng mungkin ya. Satu contoh mungkin yang kita beranggapan bahwa suatu keajaiban, kalau di antara kita yang mungkin kebetulan kita membeli tanah di suatu tempat, yang kemudian hari tanpa kita sadari ternyata tanah yang kita beli, yang ingin kita bangun rumah atau perumahan, yang kita buka usaha kepengennya atau toko sekalipun, tanpa kita sadari di kemudian hari tanah yang kita beli itu terkena jalur tol. Pastilah kemungkinan besar pihak pemerintah membelinya dengan harga 2-3 kali lipat. Iya kan? Akan tetapi sebenarnya di sana bukan keajaiban yang terjadi Bro. Hanya saja kalau kita perlu telaah lebih dalam, mungkin saja itu hanya pemberian ya suatu titipan dari Allah Ta'ala yang mungkin memang sengaja Allah Ta'ala berikan berlebih kepada kita, yang fungsinya untuk mengukur seberapa dalam, seberapa besar keimanan kita, seberapa besar tekad kita untuk menjaga amanah, begitu. Apa nantinya kita lalai, apa nantinya kita akan terus ingat, begitu, akan nikmat Allah dan terus mensyukurinya, begitu. Ini cara pandang tentunya tidak luput dari petani senior ya, nggak ngawur juga, dan tentunya ada poin-poin atau hikmah yang nantinya kita bisa pelajari. Ini untuk para bos juga ya, karena memang kerja keras
itu sangat perlu dihargai, begitu Mas Bro. Jadi nantinya di antara kita bila ada yang atau teman-teman siapapun dimanapun kalian berada yang kebetulan bisa membuka lapangan kerja, yang sukses dan kebetulan bisa membuka lapangan kerja, selamat kami ucapkan untuk sementara ini walaupun Anda, dan amin jika nanti di antara kita yang bisa membuka lapangan kerja untuk teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau-beliau, begitu Mas Bro. Yang tentunya bila mana kita dihadapkan dengan titipan seperti itu, jangan lupa kita harus bisa terus bersyukur dan terus bekerja keras, dan tentunya jangan lupa kita harus tetap bisa menghargai kerja keras anak buah kita atau karyawan kita, begitu Mas Bro. Karena betapa pentingnya, mungkin ini sebagian kecil daripada usaha, sebagian kecil ya dari usaha yang mungkin banyak di antara kita lalai Mas Bro. Betapa pentingnya kita bisa menghargai kerja keras anak buah kita, itu Mas Bro, itu ya, perlu itu. Dan jika kita lalai, kita nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk para bos, jangan lupa kita terapkan sedikit-sedikit seperti itu, dan terima kasih banyak untuk para bos yang telah menerapkan hal itu kepada anak buahnya, karena itu akan kemungkinan besarnya akan lebih ditambah rezeki yang manfaat, tentunya yang barokah. Dan untuk para bos-bos yang lupa akan hal itu, semoga diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan caranya yang baik, dengan cara Allah Ta'ala yang sekiranya tidak membuatnya mengeluh, begitu Mas Bro. Kita sebagai karyawan, kita sebagai anak buah, bolehlah kita mengutarakan inspirasi kita untuk perhatian bos yang lebih kepada kita dengan cara kita. Ingat ya, dengan cara kita. Dan ingat, jika kita lakukan dengan cara apapun cara kita, jangan terlalu berlebihan, begitu. Karena ingat, seorang bos itu juga punya masalah hidupnya, juga punya keluarga kecil yang harus diperhatikannya, begitu Mas Bro. Jadi kita untuk memutuskan suatu keputusan, melangkah suatu keputusan, kita harus memandang dari segi berbagai masalah, begitu, tanpa harus gegabah mengambil keputusan. Dan juga kepada bos kita, jangan kalau memang sudah terlanjur tidak memerhatikan hal ini, kecil memang ya, tapi ini dampaknya bisa jadi besar, begitu. Dan semoga diberikan keingatan kepada oleh Allah Ta'ala agar supaya melakukan seperti itu dengan cara Allah Ta'ala memberikannya dengan cara yang tidak membuatnya mengeluh, begitu Mas Bro. Dan juga kepada bos juga, kita kalau suatu saat nanti kita kebetulan menjadi bos, ingatlah akan hal ini. Karena kenapa? Karena anak buah kita, karena karyawan kita juga punya jangan karena semua itu bisa diukur dengan uang, jadi begitu. Jadi tetap perhatian kita kepada anak buah, kepada karyawan kita harus kita tampilkan, begitu. Karena kenapa? Jangan intinya jangan seenaknya saja. Maaf kalau ada bahasa yang kurang tepat Mas Bro, karena itu memang dari sini sebatas kemampuan kami untuk memberikan penjelasan. Tapi ini penting, jangan karena uang kita lalai akan melakukan hal seperti itu. Sekecil itu kita bisa menghargai karya, kita bisa menghargai kerja keras anak buah kita, begitu Mas Bro. Kita tidak bisa seenaknya saja pada orang-orang yang di bawahan kita. Mereka juga punya keluarga kecil yang harus diperhatikan juga, yang harus diperhatikan juga, begitu. Jadi kita lanjut ya.
Ini Mas Bro, kita sudah sampai ya. Barusan kita angkut dari sawah kita ini. 3. 1, 2, 3. Dan kenapa di barusan yang kita ulas yaitu ini suatu peringatan kecil untuk para bos, begitu Mas Bro. Jadi sebenarnya kenapa ya dipanggil bos? Orang-orang yang sukses seringkali dipanggil bos. Karena bos itu bekas orang susah. Dialah yang mampu menjadi bos. Gitu. Karena mereka yang menjadi bos yang lahirnya dari kesusahan, mereka akan selalu bisa menghargai kerja keras anak buahnya. Salam kompak selalu. Semangat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.